الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. طيب إخوة في الله عزني الله وإياكم. Maka kalimat yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-66 tentang dihapuskan, dihilangkannya mata atau pandangan dari manusia jika Allah kehendaki, di antara juga faedah yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala memaksudkan di dalam ayat ini menghapuskan hati orang-orang tersebut. Jadi mata di sini sebagai perumpamaan hati. Dan ini menjadi salah satu metode penjelasan di dalam Al-Quran, menggunakan perumpamaan, menggunakan perumpamaan di dalam menjelaskan satu permasalahan. Kemudian yang bisa juga kita ambil manfaat, dan ini juga tidak kalah pentingnya ya ikhwah, bahwasanya setiap apa yang Allah kehendaki Allah Maha mampu, dan tidaklah setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kecuali atas dasar keilmuan dan hikmah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dikatakan Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki suatu kehendak secara bersendirian. Sekali lagi, Allah ketika berkehendak tidak hanya sebatas kehendak itu sendiri, melainkan kehendaknya selalu mengikuti hikmahnya. Apa maksudnya ya ikhwah? Ini adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Al-Insan ayat 30, ada juga yang semisal ini di ayat atau di surah yang lain. Dan kalian tidak akan mampu menempuh jalan, kalian berkehendak, kalian ingin melakukan satu perbuatan, takkan mampu merealisasikannya kecuali jika Allah menghendakinya. Karena tidak akan mungkin apa yang tidak dikehendaki Allah itu terjadi. Baik kita secara pribadi berkehendak, atau berkelompok sekian orang berkehendak, atau secara kelompok yang besar dalam satu daerah berkehendak, atau bahkan seluruh manusia di satu zaman di muka bumi ini berkehendak, jika tidak bersesuaian atau jika Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan bisa terjadi. Dan ini menjadi salah satu keimanan terhadap qada dan qadar Allah, yang enggak boleh ada kegamangan dalam hati kita. Apa itu? Semua kejadian, semua yang terjadi hanya terjadi bila Allah menghendakinya. Al-masyiah. Tidak ada kejadian yang itu di luar dari kehendak Allah. Akan tetapi kehendak Allah tidak berdiri sendiri. Sebagian dikatakan di sini dengan istilah kehendak Allah tidak menjadi sesuatu yang berdiri sendiri secara murni, melainkan setiap kehendak Allah itu selalu mengikuti hikmahnya, hikmah Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Insan 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apapun yang kita usahakan akan mampu kita realisasikan, kita berkehendak, kita berupaya, hanya akan mampu itu menjadi realisasi, betul-betul mampu kita lakukan, betul-betul terjadi jika Allah menghendaki. Kalau sampai di sini saja, maka kita belum menemukan kelengkapan dari sebuah kehendak Allah.
Kemudian Allah melengkapi dengan kalimat innallaha kana aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sehingga tidaklah apa yang Allah kehendaki kecuali bersamaan di dalamnya itu ada hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan. Yang walaupun tidak sedikit dari manusia belum berhasil menjangkaunya. Ada yang salah paham, ada yang gagal paham, ada yang terlambat pahamnya. Ya. Dan ini sudah sering kita banyak contohkan. Contoh klasik yang sering kami gunakan adalah orang mau berangkat naik pesawat. Rombongan sekeluarga berlima. Satu tiketnya 2 juta. Berapa totalnya? 10 juta. Udah siap-siap dari rumah. Semuanya dari Malang udah disiapkan perbekalannya, semuanya. Sudah berangkat sesuai perhitungan waktunya. Qadarallahu ma syaa fa'al, mau berangkat ada yang maaf kebelet. Kan ada itu orang kayak gitu. Awal-awal enggak terasa, begitu udah mau berangkat terasa. Ya itu atas kehendak Allah. Walhamdulillah jalan. Insyaallah perhitungan cukup waktunya. Qadarullah masyafa'al, jalan biasa lancar, macet. Ada eksiden sehingga salah satu dari kendaraan melintang tengah jalan terpaksa harus menunggu untuk bisa dilewati, menunggu evakuasi. Singkat cerita sampai di bandara, begitu sudah masuk ke bandara, mau check in rupanya sudah terlambat. Pesawat sudah take off. Apa kira-kira yang terjadi? Apa yang dirasakan? Waduh, dongkolnya minta ampun. Yang terpikir apa? Satu, nominal 10 juta angus. Ini ngumpulkannya 1, 2, 3 bulan, setengah tahun mungkin baru terkumpul segini. Yang kedua, rencana sesuai dengan yang sudah diangatkan sekeluarga, mau silaturahim, mau bepergian, mau rihlah, mau wisata, batal semua, tertunda. Dan seterusnya, sampai akhirnya muncullah sikap-sikap yang tidak seharusnya. Marah sana, marah sini, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Udah terjadi. Jadi kedongkolan yang luar biasa. Namun setelah sekitar setengah jam setelahnya, mereka justru sujud syukur. Tahu kenapa? Ada berita pesawat yang terbang yang seharusnya mereka berada di dalamnya mengalami kecelakaan. Masya Allah, berubah kan? Berubah, yang tadinya marah menjadi bergembira. Yang tadinya ya kecewa berubah menjadi syukur. Ternyata Allah tetapkan satu kejadian ada hikmahnya. Kadang terlambat kita memahaminya. Dan banyak lagi. Banyak sekali. Bahkan kalau kita bisa melihat setiap kejadian itu dengan kacamata iman, maka kita akan insya Allah mudahkan untuk bisa melihat hikmah itu. Apapun. Ya, entah keluarga kita sakit, entah karena kita kehilangan sebagian harta kita, entah karena satu urusan yang belum juga selesai, ini, itu, dan seterusnya. Macam-macam. Akan selalu ada hikmah. Maka hendaknya seorang yang beriman, sebagaimana sebutnya iman, orang yang beriman harus mendahulukan keyakinan daripada perasaan dan logikanya. Kan gitu. Kan sama seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya mendahului akal dan rasionya. Kapan itu? Saat mendapat cerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau dicerna dengan akal logika di zaman itu enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Tapi apa yang dikatakan Abu Bakar, asalkan yang disampaikan atau yang menyampaikan itu adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Cuman itu aja syaratnya. Benar bahwa ini yang menyampaikan, yang menyatakan berita ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau jawabannya benar, pasti benar. Kan gitu.
Sama kayak gitu. Asalkan itu dalilnya sahih dari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, penjelasan yang tepat, dikuatkan juga penjelasannya dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Asalkan itu dengan dalil yang benar, maka sebelum akal kita bisa membenarkan, iman kita sudah menyatakan kebenarannya. Harusnya begitu. Sama seperti semua yang Allah tetapkan. Walaupun akal ini belum menemukan hikmahnya, walaupun perasaan ini masih juga belum menemukan di mana letak sisi baiknya, namun dengan sebuah keimanan, insya Allah pasti semua ada hikmahnya. Itu akan membuat kita lebih tenang dalam hidup. Tapi kalau semuanya pakai matematika, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, selalu begitu, maka kita akan menjadi orang yang sangat mudah gelisah, khawatir, bahkan berputus asa. Maka iman harus menjadi kacamata kita. Ya, ini hikmah yang sangat besar. Tak ada satupun kejadian kecuali atas kehendak Allah, sehingga apapun dari kejadian itu pasti dikehendaki oleh Allah. Dan ingat, kehendak Allah tidak berdiri sendiri, selalu diikuti dengan hikmahnya. Itu pasti. Ya. Ayo ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ini tentu berbeda dengan manusia. Ada manusia kehendaknya bagus, dia pengen ini, pengen itu, tapi gak mampu merealisasikannya. Ada orang punya kemampuan ini, itu, cuman dia tidak memiliki ilmu atau hikmah. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, ada kekuatan, kemampuan dari kuasa Allah, kemudian ada kehendak yang pasti direalisasikan, pasti mampu dikerjakan, dan kemudian tidaklah Allah berkehendak kecuali diikuti dengan hikmah. Maka ini adalah satu anugerah luar biasa, ya. Ketika kita sebagai seorang makhluk menjadi hamba Allah yang memiliki sifat innallaha kana aliman hakim. Ya. Jadi kalau kita melihat dari kacamata keimanan, kita akan merasakan betapa indahnya, betapa damainya, betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Berikutnya ya ikhwah, hikmah yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan mata yang melihat itu bagaikan hati yang hidup. Yang ketika mata bisa melihat, maka dia bisa melihat mana terang, mana gelap. Bisa menentukan ini belok kanan, ini belok kiri. Oh, ini jalan yang lempang, lurus, datar. Oh, ini jalan yang menanjak, menurun, atau curam, atau berlubang. Maka ketika seseorang memiliki penglihatan, maka dia akan bisa menentukan itu. Sebagaimana hati ketika dia memiliki sebuah kesehatan, kebersihan, sehingga mampu melihat dengan baik, maka hati itu akan berfungsi sebagai furqan. Ini membedakan, ini loh kebenaran, ini kesesatan. Ini petunjuk, ini yang akan membuat seseorang terpuruk. Ini jalan ilahi, ini jalan syaitani. Inilah tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, dan seterusnya. Hati yang hidup sebagaimana mata yang bisa melihat. Ini perumpamaan yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sebuah pemahaman yang dikuatkan atau dilengkapkan terkait dengan kalimat fastabiqus sirata fa anna yubsirun. Apa pemahaman yang ditambahkan? Kalau apa adanya kita terjemahkan adalah maka mereka berlomba-lomba mencari jalan dalam kondisi mereka sebetulnya nggak bisa melihat, sehingga nggak akan bisa menemukan jalan. Maka penguatan dan melengkapi dari pemahaman ini adalah dengan kondisi Allah hapuskan mata mereka sehingga mereka tak mampu
melakukan sebuah aktivitas bepergian atau berjalan atau bergerak, berpindah tempat. Dia tidak bisa pergi menuju ke satu tempat, sebagaimana dia juga nggak bisa kembali ke tempat semula. Ini penjelasan yang ditambahkan ya oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Apa maksudnya ya ikhwah? Seseorang yang sudah tidak punya kepekaan hatinya menemukan jalan kebenaran yang membedakan dari jalan kesesatan, maka dia seperti orang yang nggak bisa jalan. Dia menentukan tujuan nggak bisa, sehingga nggak tahu mau kemana. Sebagaimana dia juga nggak bisa kembali, seandainya dia merasa keliru, harusnya dia kembali, namun dia juga tak mampu melakukannya. Ibarat orang berjalan nggak bisa melihat, nggak tahu arah, nggak tahu tujuannya, nggak tahu mana petunjuk yang bisa menyampaikan kepada yang diinginkan, maka ibarat orang tersesat. Menuju kepada tujuannya dia nggak sanggup, kembali ke tempat semula pun tak bisa. Orang kan gitu kalau tersesat tuh. Kita jalan-jalan, katanya hiking, jelajah hutan, tersesat. Bingung, menuju ke tujuan yang direncanakan pun tak bisa, kembali ke tempat semula juga kesulitan. Seperti itu gambaran. Maka ini juga salah satu gambaran yang sangat mengerikan ketika dinisbahkan kepada sebuah tersesatnya hati seseorang dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Wa'iyadzubillah. Kemudian ayat ke-67 kita sampaikan secara sekilas saja karena kurang lebih sama. Allah berfirman, "Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudhiyan wa la yarji'un." Bahkan di ayat ke-67 ini menjadi penjelas dari ayat sebelumnya, 66. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami akan mengubah mereka. Kalimat lamasakhnahum artinya mengubah mereka. Nanti akan dicontohkan bentuk kuasa Allah mengubah ciptaannya. Ada yang jadikan kera, jadikan babi dan seterusnya, jadikan batu dan seterusnya. Ya, ala makanatihim, maka ketika dinisbahkan kepada di tempat-tempat mereka, ini maksudnya mereka adalah famastata'u mudhiyan wala yarji'un, tak sanggup berjalan lagi, tak sanggup untuk kembali. Nah ini tadi yang kami singgung di akhir yang menjelaskan ayat sebelumnya, ayat 66. Ya, sehingga kalimat lamasakhnahum ala makanatihim, di antara penjelasan pemahaman terhadap kalimat ini adalah mereka tetap berada di tempatnya. Kenapa dia tetap gak bisa bergerak? Kenapa gak bisa bergerak? Gak tahu arah. Mau ke tujuan tak sanggup, mau kembali pun tak bisa. Ya, ayo ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Maka kalimat yang di ayat 66, latomasna ala ayunihim, dihapuskan pandangannya, dihilangkan matanya sehingga tidak bisa melihat, maka ini artinya dihilangkan hidayah burhan pada dirinya. Hilangnya hidayah, hilangnya burhan, hilangnya ilmu pada diri seseorang. Sehingga dia tidak bisa mengetahui mana ini kebenaran, mana ini kesesatan, mana ini yang menyelamatkan, mana yang akan membinasakan, mana ini yang memuliakan, mana ini yang akan menghinakan. Tidak bisa, gak ada ilmu, gak ada hidayah burhan dalam dirinya. Ini di ayat 66. Adapun di ayat 67 dikatakan dengan istilah lamasakhnahum ala makanatihim. Dirubah dalam kondisi dia tak bisa berpindah tempat atau tetap berada di situ, gak bisa bergerak, gak bisa kemana-mana. Maka apa artinya? Ini adalah penafian atau penghilangan terhadap hidayatut taufiq, amal. Sudahlah gak tahu jalan kemana yang benar,
udah gitu tak mampu berbuat apapun. Ya, kalau orang buta tapi masih bisa berjalan, masih adalah ya harapan. Sebagaimana walhamdulillah di antara saudara kita yang Allah takdirkan tentu sekali lagi dengan hikmah sehingga mengalami kebutaan dalam kehidupan dunia masih bisa menemukan jalan ketika masih bisa berjalan baik secara langsung atau menggunakan alat. Tapi akan lebih mengerikan lagi kondisinya seseorang sudahlah maaf matanya buta, udah gitu tak mampu berjalan. Ya, sudahlah buta, tak mampu berjalan. Itulah kondisi orang-orang kafir. Ya, hatinya tak bisa melihat kebenaran, tak bisa membedakan kebenaran dari kesesatan, sementara kondisi dirinya tak juga mampu berbuat apa-apa. Yang seandainya salah satu saja nggak ada, itu sudah kerugian, apalagi dua-duanya nggak ada. Orang yang tidak buta, tapi nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu harus ke sana, tapi nggak bisa ke sana. Atau orang bisa bergerak, tapi dia nggak tahu arahnya, maka dia juga akan kebingungan mau kemana. Apalagi ketika dua-duanya nggak ada, sudahlah nggak tahu arah, ditambah lagi nggak bisa bergerak sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka ya ikhwah, ini gambaran yang sangat mengerikan kondisi seseorang ya ketika dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, tidak mau beramal, tidak mau menjalani jalan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Afafillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan itu termasuk penggambaran kejadian nanti di yaumil hisab. Ya, sebagaimana dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani, satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan ini hadis cukup masyhur ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadamal 'abdin, tidak akan bergerak, tidak akan beranjak, gak akan berpindah, artinya tetap di situ. Apa itu? Ya, kedua kaki seorang hamba Allah. Kapan? Nanti di yaumil hisab. Kalau nggak bisa bergerak itu berarti begitu kita duduk atau berdiri ya sudah tak bisa bergeser sedikit pun walaupun kita menginginkannya. Ya, kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak sama sekali, beranjak sama sekali di hari kiamat nanti. Sampai kapan? Hatta yus'al an umrihi fima afnah. Sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertanyaan adalah an umrihi fima afnah. Ditanya tentang umurnya, ditanya tentang waktu, tentang kesempatan yang diberikan dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa dihabiskan? Untuk ketaatan atau untuk kesia-siaan atau bahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang akan ditanya. Dan waktu itu jangan bayangkan hanya bulan pertama, kedua, ketiga. Jangan hanya bayangkan minggu pertama, kedua, ketiga. Jangan hanya bayangkan hari pertama, hari kedua. Bahkan jangan hanya ditanyakan jam pertama, jam kedua. Tidak. Bahkan ke menit sampai ke detiknya pun akan ditanyakan. Jadi kita duduk di sini dari sejak tadi adzan maghrib sampai sekarang ada berapa detik? Itu semua akan ditanyakan. Nas'alullah alafiyah wassalam wal maghfirah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya. Itu ditanya. Itu yang pertama akan ditanya. Yang kedua akan ditanya tentang wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang sudah dimilikinya, ilmu yang sudah Allah berikan tentang halal dan haram, tentang tauhid dan syirik, tentang sunnah dan bid'ah, tentang ini dan itu dan seterusnya dari syariat ini. Sudahkah diamalkan? Ketika itu perintah, sudahkah kita kerjakan? Ketika itu larangan, sudahkah kita jauhkan? Ketika kita terlanjur melakukan keburukan, sudahkah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah?
Ya, ketika kita alhamdulillah sudah berbuat amal kebaikan, sudahkah kita semakin tawaduk kepada Allah, bukan semakin ujub, bangga diri dan sombong di hadapan manusia yang lain. Itu ditanya. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya hartanya. Dua pertanyaan khusus untuk harta. Bagaimana dia mendapatkannya? Halalkah atau haram? Dan bagaimana dia belanjakan untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? Ya. Semiskin-miskinnya kita, kata orang, ya, harta kita banyak. Kalau dilihat dari sudut pandang hisab di sisi Allah. Sekali lagi, sesedikit-sedikitnya harta yang Allah titipkan pada kita di dunia, itu banyak, itu besar. Ketika dilihat dari sudut pandang, bagaimana nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ditanya sekali lagi tidak hanya sekedar angka-angka besarnya, bahkan sampai yang sedetil-detilnya. Ya. Bahkan sampai kepada apa-apa yang kita atau kebanyakan orang menganggap remeh, pun itu juga akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mikirin ini memang betul gak bisa tidur, gak bisa nyenyak tidur, gak bisa makan enak, kita akan gelisah. Ya. Namun jangan kegelisahan yang hanya bersifat was-was, namun kegelisahan yang bisa melahirkan sikap muhasabah, introspeksi diri, berusaha terus melakukan perbaikan diri. Kemudian yang juga akan ditanyakan untuk apa digunakan, tadi sudah, harta bagaimana mendapatkannya, kemudian bagaimana membelanjakannya, dan yang ditanyakan berikutnya adalah mengenai jism ataupun badan kita. Fima ablah, untuk apa digunakan. Atau istilahnya rusaknya karena apa, nah gitu. Kita yang dulu sehat sekarang mulai sakit-sakitan. Dulu mata nggak perlu pakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata kalau nengok. Dulu kalau duduk lama santai, sekarang duduk sebentar sudah pijit-pijit, sudah pindah gelisah. Dulu kalau kita naik kendaraan nggak pakai jaket aman, sekarang masuk angin. Ya, dulu ketika kita punya tenaga, ibaratnya berjalan jauh, masya Allah kuat. Sekarang hanya beberapa puluh meter sudah ngos-ngosan. Semuanya itu ada prosesnya, mengalami keusangan demi keusangan sampai akhirnya betul-betul hilang. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di muka bumi ini fana, akan rusak, akan hilang. Pertanyaannya bukan rusaknya, tapi pertanyaannya untuk apa? Ya, rusaknya karena apa? Apakah rusaknya karena digunakan untuk ketaatan, maka itu kebaikan. Tapi kalau rusaknya karena digunakan untuk kemaksiatan, maka itu kebinasaan. Ya. Sehingga digambarkan di antara yang menyebabkan seseorang itu memiliki keutamaan itu adalah karena ketaatan. Sampai-sampai digambarkan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Ingat ya, lebih harum di sisi siapa? Sisi Allah, bukan lebih harum di sisi sesama manusia. Jangan pula nanti tentang puasa ada dalilnya sisi manusia saling menghembuskan napas bau mulutnya kan ya. Karena secara medis memang pengaruh dari kosongnya perut menimbulkan bau yang kurang sedap. Kenapa itu disebut sebagai wangi, lebih wangi dari kasturi sisi Allah? Karena itu terjadi dengan sebab ketaatan. Sebagaimana kusut masainya orang yang beribadah umrah ataupun haji. Ya, kalau sekarang kayaknya nggak kusut masai. Ya, sekarang itu serba AC. Ya anggaplah memang ada sampai betul-betul capek.
capeknya mereka, lusuhnya mereka, kusut masanya mereka, berantakannya mereka, dipuji oleh Allah, dibanggakan Allah di hadapan makhluk di langit, penduduk yang di langit, malaikat-malaikatnya. Apa sebabnya? Semata-mata karena lusuh? Tidak, karena lusuhnya disebabkan amal atau perbuatan ketaatan. Sama, kita punya baju, dulu bagus, sekarang rusak. Rusaknya karena apa? Karena sering kita pakai untuk nutup aurat, beribadah kepada Allah, sholat, menghadiri majelis ilmu, bersilaturahim dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga menjadi kebaikan. Sebagaimana duit, kemarin dapat di 5 juta, kok habis? Jangan bingung dulu, kemarin duit habis untuk apa? Ya Mas? Oh, rupanya habis untuk bayarin pendidikan anak, habis untuk beri nafkah keluarga, habis untuk berinfak pembangunan masjid, habis untuk ini, yang semuanya adalah amal ketaatan. Maka alhamdulillah, bersyukur, itu kebaikan. Tapi yang jadi masalah, kok habis? Untuk apa? Apa ya kemarin? Saking sudah foya-foyanya sampai gak ingat untuk apa. Apalagi ingatnya apa? Untuk maksiat, ya kan? Judi online. Ya, Masya Allah. Sampai akhirnya berani berbuat kriminal gara-gara kecanduan judi online. Terjadi. Kecanduan kok kecanduan maksiat. Harusnya kecanduan kan taat kan itu. Ya. Maka itu semuanya akan menjadikan sebab baik buruknya itu tergantung untuk apa digunakan. Ya. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa yakum. Sehingga ada motivasi yang sering kita dengar. Lelah, lillah, alhamdulillah. Kan itu. Orang lelah, tapi lillah. Artinya apa lelahnya? Karena dalam rangka ketaatan kepada Allah, benar caranya, benar pura niatannya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bersyukur, karena itu akan menjadi kebaikan. Beda, sudahlah lelah, tidak lillah. Akhirnya binasa, kerugian. Maka kalau kita capek, lelah, atau barang kita habis, uang kita sudah menipis, ini baru tanggal berapa kok sudah habis, nah gitu kan? Ya, maka lihat untuk apa kemarin kita belanjakan. Alhamdulillah, kalau seandainya itu digunakan untuk kebaikan, harta kita, tenaga kita, waktu kita, baju kita, apapun, maka bersyukur dan berharaplah Allah menetapkan dan menyempurnakan pahala dari amal kebaikan yang kita kerjakan. Ayolah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, semuanya itu akan ditanya dalam kondisi kita tak mampu melakukan pembelaan sedikit pun. Sampai digambarkan betul-betul telapak kaki ini gak bisa beranjak kemanapun, walaupun sepersekian senti tak bisa bergerak. Kita kalau di sekolah, kita kan menggunakan dana BOS. Datang orang inspektorat melakukan audit, itu ada sudah tergopoh-gopoh. Ada kawan kita menceritakan di audit KPK, karena beliau sebagai bendahara dalam sebuah kepanitiaan lelang, itu menggigil katanya. Ya, bukan karena menggigil karena saking dinginnya, di Riau jarang dingin. Berkeringat ya. Menggigil tapi berkeringat, kan aneh. Orang biasanya menggigil kan karena kedinginan, ini menggigil berkeringat, artinya karena saking khawatir, takutnya. Ya, itu pun dalam kondisi masih bisa sambil minum, kadang sambil guyan, sambil makan kue, masih bisa izin sebentar ke toilet. Masya Allah, ya ikhwah, ketika digambarkan di yaumil hisab, sampai seseorang digambarkan tak bisa beranjak, walaupun hanya sedikit, kedua kakinya di hadapan Allah sampai selesai menjawab semua pertanyaan itu. Jangan bayangkan pertanyaan itu selesai dalam 1-2 jam. Ya, audit yang jumlahnya cuma ratusan juta saja bisa berjam-jam, bahkan sehari penuh sampai lembur sampai malam. Itu pun banyak yang di-skip. Apalagi dibuka, ada amplop selesai. Buka, ada amplop selesai. Lain lagi. Ini semuanya dihisab, ya Allah. Kita bayangkan saja sudah sangat ketakutan. Semoga rasa takut kita dengan hisab Allah meringankan hisab kita nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Fa fillah azani Allah wa iyyakum.
Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai ayat ke-67. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah berikan kita hidayah taufik untuk beramal di atas petunjuknya, dan semoga Allah sampaikan kepada keridhaannya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan yang akan datang ini bagus sedikit bocoran saja. Apakah ayatnya? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami, kata Allah, panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan mereka kepada awal kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Ini hikmahnya banyak. Ya. Makanya jangan salahkan kalau orang makin tua, tingkahnya makin kekanak-kanakan. Ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.